Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh kekuatan elektrolit terhadap daya hantar listrik. Untuk anggota kelompok 2 itu sendiri, saya Nisa Randina, kemudian ada Seli Dewi Risanti, Vinayu Lestari, Lulu Kamilia, dan Fitri Siami. Untuk bagian abstrak, jadi penelitian ini itu menggunakan metode konseptual yang mana dengan cara menganalisis data-data dari para peneliti yang telah melakukan penelitian secara langsung. Untuk hasil analisis datanya itu, di sini kita menggunakan 3 data. Data praktikum pertama itu hasilnya menggunakan sampel larutan garam, cuka, air deterjen, air mineral, larutan gula, larutan kecap, air kopi, dan air teh. Larutan cuka dan air deterjen termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah, sedangkan larutan gula, larutan kecap, air mineral, air kopi, dan air teh merupakan larutan non-elektrolit. Kemudian pada data praktikum yang kedua menggunakan sampel NaCl, HCl, NaOH, Na2SO4, air sabun, Aquades, CH3, dan CH3COH, dan larutan gula. Untuk larutan HCl, NaOH, dan Na2SO4 termasuk dalam larutan elektrolit kuat. Dan pada data ketiga menggunakan sampel larutan NaCl, larutan CaOH2, larutan jeruk nipis, CH3COH, larutan sukrasa, dan susu. Larutan yang termasuk elektrolit kuat adalah NaCl dan larutan CaOH2, larutan jeruk nipis, dan CH3COH termasuk larutan elektrolit lemah. Sedangkan larutan sukrasa dan susu merupakan larutan non-elektrolit. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Larutan didefinisikan sebagai campuran yang homogen antara dua atau lebih zat. Solvent umumnya memiliki jumlah yang lebih banyak dalam suatu larutan, sedangkan solut memiliki jumlah yang lebih sedikit dalam suatu larutan. Untuk menguji daya hantar listrik, larutan dapat dilakukan dengan menggunakan alat penguji elektrolit. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dapat menyebabkan lampu pijar dalam alat tersebut dapat menyala dan timbul gelembung gas di sekitar elektrodanya. Dan larutan non-elektrolit tidak terdapat gelembung. Peristiwa terurainya elektrolit menjadi ion-ion disebut reaksi ionisasi. Bila senyawa ion dalam bentuk lelehan dan larutan atau cair, maka cairan dan dalam larutan senyawa ion dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Vina. Yang kedua yaitu metodologi. Yang pertama yaitu ada alat bahan. Untuk alat yang digunakan yaitu ada gelas kimia 100 ml sebanyak 3 buah, kabel 2 meter, batang karbo, baterai 1,5 volt sebanyak 3 buah, bola lampu 1,5 volt sebanyak 1 buah, 2 buah pipet, dan lap kering. Kemudian untuk bahannya yaitu larutan asam cuka, larutan garam, susu, larutan jeruk nipis, larutan gula, larutan deterjen, dan Aquades. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama yaitu menguji alat penguji elektrolit sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang kedua yaitu menyediakan 3 buah gelas kimia 100 ml yang bersih dan memberi label nama bahan yang akan diuji. Yang ketiga yaitu memasukkan bahan yang akan diuji ke dalam gelas kimia sesuai dengan tabel nama masing-masing. Yang keempat yaitu menguji daya hantar larutan asam cuka dengan mencelupkan kedua elektroda, mengamati dan mencatat perubahan yang terjadi pada lampu dan kedua elektroda. Kemudian yang kelima yaitu mengangkat elektroda, kemudian membersihkan elektroda dengan menyemprotkan air dan mengeringkan dengan lap kering. Kemudian yang keenam melakukan dengan cara yang sama untuk larutan-larutan yang lain. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada percobaan penentuan kekuatan elektrolit kali ini digunakan 3 data praktikum yang berbeda, yaitu dengan memperhatikan elektroda tembaga yang dimasukkan ke dalam larutan yang akan diuji. Data praktikum pertama menggunakan larutan garam, cuka, air deterjen, air mineral, larutan gula, larutan kecap, air kopi, dan air teh. Larutan garam termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat yang dibuktikan dengan lampu yang menyala terang dan banyaknya gelembung yang dihasilkan.
larutan cuka, dan air deterjen termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah, karena gelembung yang dihasilkan tidak sebanyak pada larutan garam, walaupun nyala lampu cukup terang. Sedangkan larutan gula, larutan kecap, air mineral, air kopi, dan air teh merupakan larutan non-elektrolit, karena larutan non-elektrolit tidak menghasilkan ion-ion ketika dilarutkan. Untuk data praktikum kedua digunakan sampel NaCl, HCl, NaOH, Na2SO4, air sabun, Aquades, CH3, COOH, dan larutan gula. Pada data praktikum ini perbedaannya dengan data praktikum pertama pada HCl, NaOH, dan Na2SO4, di mana ketiga larutan tersebut termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Pada percobaan data ketiga, sampel yang digunakan adalah NaCl, larutan CaOH 2 kali, larutan jeruk nipis, CH3COOH, larutan sukrosa, dan susu. Larutan yang termasuk elektrolit kuat adalah larutan NaCl dan larutan CaOH 2 kali. Jeruk nipis dan CH3COOH termasuk larutan elektrolit lemah, sedangkan larutan sukrosa dan susu merupakan larutan non-elektrolit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitri. Kemudian penutup. Untuk kesimpulannya, larutan elektrolit kuat ditandai dengan nyala lampu yang terang dan timbul gelembung gas serta dapat menghantarkan listrik dengan baik atau sempurna karena terbentuknya muatan-muatan sempurna yang dibentuk oleh banyaknya ion secara berlawanan. Kemudian larutan elektrolit lemah tidak mampu membuat lampu menyala dan hanya mampu menimbulkan gelembung gas. Kemudian yang ketiga, larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik sehingga tidak membuat lampu menyala dan tidak menimbulkan gelembung. Untuk sarannya, yang pertama, mengecek alat yang digunakan dan hendaknya menggunakan alat yang baik saat praktikum. Kemudian dalam melakukan percobaan, hendaknya lebih teliti dan seksama. Kemudian yang ketiga, membersihkan alat uji terlebih dahulu sebelum digunakan agar kotoran yang menempel bisa hilang dan membersihkan alat uji elektrolit supaya larutan yang telah diujikan tidak lagi menempel pada elektrolit. Kemudian pada daftar pustaka bisa dilihat pada layar tersebut. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.